Pengkhianatan demokrasi Mahkamah Keluarga lebih ngeri dari Mei 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri saat ini mungkin bisa lebih parah daripada apa yang dinarasikan oleh Soeharto mengenai pengkhianatan G30S PKI yang dilebih-lebihkan itu. Bayangkan saja, yang dilebih-lebihkan saja masih tidak seberapa bila dibandingkan dengan potensi pengkhianatan yang akan terjadi di dunia politik kita saat ini nanti. Kita melihat bagaimana G30S PKI saat divideokan dan dibuat filmnya, dinarasikan begitu luar biasa dan ditambah-tambahin bumbu romansa narasi yang begitu menakutkan. Dan saya ulangi sekali lagi, yang akan terjadi ke depannya berpotensi bisa menjadi lebih aneh dan lebih gila daripada yang terjadi di film-film yang dijadikan bahan untuk melakukan training yang sangat buruk kepada PKI saat itu. Saya tahu PKI tentu ada main-main politiknya juga dan berlaku keji terhadap musuh politiknya. Tapi yang saat ini musuhnya sangat cair dan bisa ada di mana-mana dan sudah begitu terstruktur sistematis dan masif masuk ke dalam pemerintahan. Kabarnya akan terjadi pengkhianatan yang juga lebih ngeri daripada kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Pengkhianatan itu terjadi karena ada seorang yang merasa sakit hati dan keluarganya dianggap sebagai anak ingusan yang tidak tahu terima kasih kepada partai yang mensupport mereka sejak mereka awal meniti karir di dalam dunia politik. Habis manis, sepadi buang. Itulah ciri khas dari orang yang memiliki mentalitas maling kundang. Sudah diberikan kesempatan untuk menjadi besar, namun durhaka kepada orang tua yang sudah membesarkan mereka. Saat video ini dibuat, ada berita bahwa sang pangeran sudah mulai merapat ke Beringin. Dan untuk membuktikan kebenarannya, mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Calon Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Bagi keluarga besar Partai Golkar, Pak Prabowo tidaklah asing. Pak Prabowo merupakan seorang pemimpin yang lahir dari rahim Partai Golkar. Oleh karenanya beliau hebat karena lahir dari partai politik yang hebat pula. Mohon maaf Pak, teman-teman dari Gerindra juga ikut bertepuk tangan. Sama-sama lahir dari Golkar. Saya akan bertanya kepada seluruh peserta Rapimnas. Apakah saudara-saudara peserta Rapimnas setuju bahwa Bapak Prabowo Subianto kita dukung menjadi calon presiden dan kita perjuangkan dari Partai Golkar? Setuju? Karena setuju, izinkan saya ketok. Setuju? Pak Prabowo, Rapimnas agenda pertamanya mengenai Capres dan Cawapres. Dan sekarang resmi agenda pertama saya ketok setengah. Karena masih ada lagi. Kenapa Partai Golkar berpikir anak muda, Pak? Kita punya sejarah
Contohnya, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama sejak Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Umur Sultan Syahrir 36 tahun. Dan Sultan Syahrir adalah kepala eksekutif ataupun kepala pemerintahan. Jadi kalau Sultan Syahrir bisa, maka saya yakin under 40 tahun anak muda kita juga siap mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Sultan Syahrir dianggap sukses bersama Soekarno-Hatta yang juga pada waktu itu muda juga, Pak. Waktu itu under 40 juga, Pak. Kenapa Golkar suka under 40? Karena 40 itu dimulai dengan angka 4 dan Partai Golkar nomor 4. Bagi Partai Golkar hanya ada 2 definisi anggota dan aktivis partai. Satu under 40, yang kedua 40 plus. Jadi Pak Prabowo adalah 40 plus. Oleh karena itu, setelah mencermati dengan seksama dan pertimbangan, mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan berdasarkan hasil pertemuan dengan para ketua DPD tadi malam, Pak, kami rapat cukup lama, cukup hangat, tapi semuanya konsensus mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Apakah setuju? Aceh setuju? Papua setuju? Sulawesi setuju? NTT setuju? Jawa Barat setuju? Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Pak Prabowo, semua setuju. Ada satu yang harus kami tanya juga, under 40, Madura setuju, Kepri setuju, Jogja setuju, Kaltim, IKN setuju. Pak Prabowo, kalau semua setuju, boleh saya langsung ketok? Boleh ketok? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Dan memang pengkhianatan itu terjadi tanpa adanya pemberitahuan seperti sebelum-sebelumnya, tanpa ada pamitan, tanpa ada pemahaman yang baik. Mereka membuang begitu saja. Drama-drama pengkhianatan akan terus berlanjut sampai setidaknya Februari 2024 mendatang. Banyak yang membelok dan banyak yang saling makan satu sama lain. Harapan negara ini maju sudah pupus kalau memang mereka menang. Jangkar politik di negara ini harus dibenahi
agar tidak oleng dan tidak bergerak ke arah yang lebih mengerikan lagi nantinya. Dinasti politik adalah hal yang menjijikan bagi kita semua. Karena kalau negara ini dibangun di atas dasar dendam dan pengkhianatan, yang menjadi korban pasti adalah rakyat Indonesia secara menyeluruh. Dan kita harus pastikan bahwa negara ini tetap bersih dari politik dinasti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan koneksi orang dalam untuk menjabat dan mengubah tatanan demokrasi menjadi tantangan yang begitu otoritarian. Lihat dari karakter mereka, kita bisa menebak bahwa negara ini akan hancur di tangan mereka. Maka dengan demikian, kita harus memastikan bahwa Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD yang harus menang. Karena pasangan Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang bersih dari politik dinasti dan murni, anak dari demokrasi dan lahir dari rahim rakyat itu sendiri. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah untuk menyerah.